Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holil. Saya umur 30 tahun. Saya sekarang karyawan swasta. Saya tinggal di daerah Jakarta Barat. Saya lulus kuliah, memulai karir di Google Indonesia sebagai data analis. Saya juga pernah tinggal di Bali sebagai guide, tourism guide dan marketing tato studio gitu sih. Di Bali hampir 1,5 tahun. Iya, saya baru lulus dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas MIPA, jurusan matematika. Langsung saya, ketika teman-teman berpikirnya buat kerja di Badan Statistik Nasional, terus Bank Indonesia, ataupun ya katakanlah bursa efek gitu, saya tidak berpikir ke arah sana, tapi saya berpikirnya untuk mencoba belajar sesuatu yang belum pernah saya tahu, seperti bidang teknologi, khususnya internet. Waktu itu siapa yang nggak kenal Google kan? Nah, saya cuma cari tahu gimana caranya saya bisa kerja di sana. Syarat utamanya cuma bisa bahasa Inggris ternyata. Ya, saya adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Ghifari Salafi di bawah pimpinan Kiai Haji Gilang Hendris Pratama di daerah Jakarta Timur, Kelurahan Kramat Jati. Saya di sana sudah hampir 3 tahun. Saya belajar agama lagi, karena dulu sebelumnya memang belajar agama. Saya dulu, percaya nggak bang, SMP itu saya sekolah nulis di hobi, di binder, di hobi saya itu baca Quran. SMP itu? Alhamdulillah sampai sekarang yang namanya tajwid, makhraj masih ada. Tapi mungkin karena dulu orang tua saya nggak bilang ini kesalahan, tapi saya hanya cerita kalau orang tua dulu nggak ngasih tahu kenapa saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, hanya melarang. Akhirnya yang timbul di saya adalah penasaran. Maka ketika saya keluar dari rumah 2010, saya mencoba apapun yang belum pernah saya coba gitu. Waktu itu kebetulan saya kuliah di Jogja kan, saya ngekos sendiri di daerah Kaliurang ke kilometer 7. Jakal. Ya, saya di sanalah memulai sebagai anak tanpa orang tua. Jadi apapun yang ada di teman-teman punya di nongkrong gitu ya, di tongkrongan, ya saya coba gitu. Ada minuman ya saya coba, ada obat ya saya coba, ada ganja saya coba, ada sabu saya coba, sampai banyak juga narkoba yang import yang saya minum. Sebut aja LSD, lalu heroin gitu. Padahal sebelumnya kalau di SMP berarti menghabiskan masa SD, SMP, SMA di Jakarta ya? Di Jakarta Timur. Itu dikenal sebagai anak yang baik, anak yang berprestasi. Ya. Prestasinya apa, Mas? Saya juara 2 storytelling bahasa Inggris, Piala Wali Kota. Berarti memang tidak tersentuh sedikit pun ya yang tadi dikatakan yang di Jogja itu ya kenakalan itu memang tidak tersentuh sedikit pun ya. Maksudnya ya nakal wajar kali ya. Di Jakarta, ya di Jakarta berantem ya, tawuran. Tapi saya punya prinsip dari dulu, diajarin sama ayah saya adalah nakal boleh, goblok yang jangan. Karena ayah saya guru, Pak. Jadi wajar ketika anak nakal. Malah kata ayah saya, wajar ketika anak cerdas, anak pintar itu nakal gitu. Karena dia nggak puas gitu. Nah, ketidakpuasan itu yang tidak direspon dengan baik oleh keluarga saya gitu. Ketidakpuasan saya terhadap hal-hal luar, hal-hal yang berbau dewasa pada saat itu gitu.
Ya artinya kan tongkrongan malam, kehidupan malam, diskotik dan segala macam. Saya hanya pengen tahu itu apa di dalamnya, kayak gimana, apa yang mereka lakukan. Ketika saya sudah melakukannya juga saya tidak nyaman ada di diskotik ternyata. Tapi saya nyaman untuk tidak sadar. Itu yang saya rasakan. Selain yang tadi itu kan yang apa istilahnya segala jenis bentuk apa narkoba, kenakalan lain ada dia sih ya, maksudnya ya misalkan kenakalan lain itu pernah dilakukan ya? Pernah. Itu kan sekali 2 kali Iya dong. dengan orang yang sama? Enggak. Bukan orang yang sama? Enggak. Tapi maaf, agak mungkin ini agak pertanyaan dan sensitif. Itu wanita baik-baik kah? Maksudnya bukan wanita baik, maksudnya itu Ya, artinya saya jajan atau tidak, gitu kan. Kalau saya nggak pernah saya jajan, karena saya takut penyakit kelamin. Jadi paling ketemu nongkrong, ketemu acara, kita ngobrol pulang bareng, karena mungkin sama-sama pengaruh alkohol atau apapun, jadi lebih mudah terangsang kan. Akhirnya melakukan itu dengan sangat mudah tanpa pertimbangan. Yang membentuk semua itu karakternya, istilahnya jadi doyan narkoba, doyan tadi. Nah, yang membentuk itu apakah benar-benar dari lingkungan Enggak. kos-kosan atau di luar lingkungan? Sayanya sendiri. Enggak ada pengaruh ya? Enggak. Bukan, tadi yang kata tadi masalah Tadi ada ketemu teman di dalam, bukan orang tuanya, itu teman saya di UGM, teman sekelas saya nggak nongkrong sama dia, bukan karena dia juga nggak, dia lebih baik dibanding saya, tidak, tapi karena ya saya tidak nyaman aja udah. Saya karakternya gitu bang, jadi saya nakal, saya zina, pokoknya apapun dosa yang saya lakukan tidak pernah diajak orang. mau sendiri. Karena tadi, Ingin tahu. karena tidak puas saya dilarang, makanya saya penasaran gitu. Dan saya tahu semua zat apapun yang masuk ke badan saya, karena saya basicnya anak IPA kan. Saya tahu THC itu apa, saya tahu LSD itu kandungannya apa, selulosa itu apa, saya tahu namanya amfetamin itu apa, nitrazepam itu apa, di mana aja kandungannya, saya tahu gitu. Substansinya apa, kalau saya mau ini, saya nggak punya uang, saya mau cari substansinya apa, saya tahu karena saya belajar kan. Sampai kapan itu orang tua mengetahui perbuatan semua itu? Ayah saya nggak pernah tahu sampai beliau meninggal. Belum meninggal beliau? Ya, tahun 2015 beliau meninggal. Beliau tidak pernah sama sekali tahu saya tatoan, saya pakai narkoba, beliau sama sekali tidak pernah tahu. Even pun saya pernah ada di penjara waktu itu karena kita terlibat baku pukul aja Di Jogja? di Jogja. Untuk karena yang saya pengen hanya pulang. Berarti pernah masuk bui juga ya? Belum, kalau dikatakan masuk bui dengan adanya putusan pengadilan, saya belum pernah. Tapi jadi gini, saya berantem di Jogja. Saya berantem di Jogja sama salah satu orang timur. Saya juga punya darah timur. Jadi saya nggak mau dibilang Ambon KW. Saya pukul kepalanya pakai botol bir. Dia lari ke tempat teman-temannya. Komunitasnya saya kejar. Akhirnya saya dibawa sama seniornya ke kantor polisi. Dan pada saat itu memang posisinya saya hari ini bicara agak lugas ya. Ketika saya di Jogja pada saat itu mungkin ada kecenderungan yang membuat orang curiga terhadap saya gitu. Mungkin cara saya bicara itu nyeret gitu, karena pengaruh obat gitu kan. Akhirnya mungkin juga si senior ini melaporkan ke polisi bilang kalau saya dicurigai pakai narkoba gitu. Dengan alasan yang tidak jelas itu saya akhirnya disuruh tes urin pada saat itu. Saya nggak mau karena saya bilang saya datang ke sini panggilan bapak, saya datang dengan panggilan dengan alasan saya melakukan pemukulan. Kalau memang itu yang dijadikan alasan, apa hubungannya saya harus dites urin? Saya tolak mati-matian. Dan saya tahu hukum bagaimana karena banyak juga teman-teman saya anak Jakarta yang jadi kalau di UGM itu kan komunitas Jakarta Ini pelajar ya Sulawesi gitu.
Nah, komunitas Jakarta kan banyak anak-anak hukumnya, anak-anak visipolnya gitu. Jadi ya, beberapa kali kita ngobrol, kita diskusi, saya tanya-tanya karena saya orangnya tertarik sama sesuatu yang belum pernah saya coba, Bang. Belum pernah saya tahu gitu. Jadi saya tanya sama mereka gitu. Karena tadi saya udah cerita di awal kalau saya berprestasi, saya bukan anak yang begajulan lah ya. Masih punya tanggung jawab terhadap hidup gitu. Saya paham kalau hidup ini susah dari kecil. Ya tahulah Bang, orang Padang ngajarin kita gimana. Umur 12 tahun dipaksa berpikir 2 kali lipat dari umurnya gitu. Jadi ketika saat itu saya cuma punya prinsip satu, saya jaga masa depan saya tanpa harus mengurangi apa yang saya suka gitu. Jadi ketika ibu tahu, saya minta maaf baik-baik sama ibu kaget, ibu nangis, ibu kecewa pasti. Tapi saya bilang sama ibu, Umi nggak pernah lihat Eja bandel kan selama ini. Keluarga pun nggak ada yang tahu Eja bandel. Karena Eja nggak mau ada yang tahu, Mi. Cuma Eja berusaha hari ini jujur sama Umi. Jadi posisinya bukan ketahuan, tapi saya minta maaf. Tapi cerita sendiri berarti ya? Saya yang cerita sendiri. Saya memang pengen berubah. Itu setelah lulus kuliah ya? Udah kerja ya? Udah kerja, pulang dari Bali 2015 kalau nggak salah. Saya melakukan dosa yang tidak seharusnya saya lakui. Itu yang saya ngerasa dosa itu. Apa tuh? Saya MBA, Bang. Jadi ketika saya MBA, istri saya sudah hamil, saya masih biasa aja. Tapi ketika anak saya lahir, momen dimana saya harus mengazankan anak saya, mulai ada pancingan untuk berpikir agama dan membuat saya jatuh di titik terendah adalah ketika saya tahu anak saya tidak bisa saya nikahkan. Itu di Bali? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Bogor. Dan yang sekarang jadi istrinya, sahnya? Iya. Saya nggak boleh, anak saya nggak punya hak waris dari saya, anak saya nggak punya hak menggunakan BIN atas nama saya nggak bisa menikahkan dia nantinya gitu. Itu yang membuat saya akhirnya down, saya menyesal gitu. Tapi ya akhirnya saya pengen tobat lah, pengen bersihin diri gitu. Apapun yang saya hari ini lakukan, sesakit apapun hari ini yang saya terima gitu, itu adalah ya sesuatu yang harus saya bayar ya, gitu sih. Itu berarti mengaku ke orang tua ya, ke ibu ya, bahwa saya pernah menghamilkan orang. Iya, ibu tahu ketika sudah lahir, Bang. Oh, baru tahu. Iya, jadi saya nikah sendiri. Saya nggak dianterin orang tua, keluarga memang bener-bener rebel hidupnya saya sama istri. Cuma alhamdulillahnya istri juga mau diajak ngobrol hari ini, jadi mau maju ke depan ya. Kita sama-sama paham kalau apa yang kita lakukan adalah salah gitu. Kita sama-sama paham kalau ya hidup itu keberpihakannya sangat tinggi kepada orang yang dekat dengan Tuhan gitu. Jadi ya saya mencoba buat ngajak gitu kan, apalagi saya tahu kalau itu adalah tanggung jawab saya buat mendidik istri. Ya tadi karena tadi pertama gini, saya punya trigger, saya ngerasa saya salah, itu dulu deh. Ketika kita ngerasa salah, cuma orang tolol kayaknya yang nggak mau ngebenerin kesalahannya. Orang nulis salah aja ada tipek kan gitu. Sedangkan Allah udah ngasih tipek, namanya taubatun nasaha gitu. Ya saya kan nggak punya pembimbing, Bang. Yang ngebimbing saya harus cari pembimbing. Makanya waktu itu saya coba cari, alhamdulillah ada teman yang ngasih tahu. Ya teman-teman nongkrong juga dulu ngasih tahu kalau ada pesantren di Kramat Jati, namanya Pondok Pesantren Al-Ghifari As-Salafi. Kiainya masih muda, kiainya asik gitu. Ya akhirnya saya nggak mau buat nolak lagi gitu. Ya saya cuma ya awalnya memang agak berat ya, Bang, tinggal di pondok gitu ya. Dari yang benar-benar kita bebas lah. Terus tiba-tiba di pondok ya. Tadi kata sang kiai itu kan berubah pola hidup. Memang pola hidup seperti apa sih yang saat dilakukan tuh? Bangun pagi. Oh.
ngeberesin tempat tidur, buang sampah, ngasih makan ternak, ngebersihin ternak, sampai saya diajarin nyembelih ternak, sampai ya saya diajarin dagang. Ya pokoknya yang paling fundamental adalah bangun pagi dan beresin tempat tidur. Itu di sana ya? Di sana. Itu yang saya merasa hari ini masih berdampak gitu. Walaupun saya di rumah hari ini gitu, tapi saya mau nggak mau paling siang saya bangun ya saya sholat subuh masih tidur bang. Saya belum baik-baik banget lah. Habis sholat subuh, selesai sholat subuh 2 rakaat, 4 rakaat sama sunnah, saya tidur. Jam 8 paling telat saya bangun. Nah, karena sekarang kerja mau nggak mau jam 7 udah bangun, jam 6 setengah 7 udah bangun gitu. Tapi pakai alarm dulu tuh saya nggak bangun bang, dibangunin orang aja saya nggak bangun. Kedua, untuk teman-teman yang sudah terlanjur nakal, friend, lo salah, lo minta maaf. Tuhan juga begitu. Lo udah ahli maksiat, Tuhan kasih tahu caranya minta maaf. Namanya taubatan nasuha. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk menjadi lebih baik. Yang akan merasakan baiknya diri kita. Lu sendiri yang bakal ngerasain. Buat teman-teman yang belum pernah melakukan nakal, jangan pernah melakukannya lah. Kata orang bijak sih, orang yang paling cerdas adalah orang yang belajar dari pengalaman. Nah, di YouTube Abang ini kan banyak banget pengalaman-pengalaman jelek. Jadi belajar aja dari YouTube Abang ini. Jangan nyoba sendiri, karena rugi waktumu. Habis waktu buat coba-coba ini itu dan segala macam. Gitu.